saya sering ingatkan supaya Mas Dani jangan pernah lupa satu hal. Apa itu Mas Dani? Sholat. Nah, saya sering ingatkan beliau, Mas Dani jangan lupa sholat. Oke, jadi gini. Yang pertama nih, Pak Pendi baik banget orangnya. Baik banget, ringan tangan, suka menolong. Haleluya, Assalamualaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki, aku kabarkan Injil kebenaran. Bapak Ibu dan Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan tetangga saya, namanya Dani. Dani sahabat kamu. Dani sahabat kita Bapak Ibu. Kita ini tidak seiman, kita juga tidak seagama. Jadi lakum dinukum waliyadin itu benar-benar kami terapkan. Tetapi kami bertetangga. Rumah saya dengan rumah Mas Dani beda Satu kafling. beda satu kafling. Jadi kami tetangga, dan tanpa kami sadari kami bisa berteman, bahkan kami bisa bersahabat, dan kami juga sudah seperti saudara Bapak Ibu. Banyak hal kami bicarakan, banyak hal kami sharing mengenai pekerjaan, mengenai akidah, mengenai bagaimana kita, apa yang harus kita lakukan ke depan. Tetapi kami tidak pernah menyinggung iman satu sama yang lain. Itu poin utamanya itu di situ. Poin utamanya di situ ya Mas Iya. ya. Jadi Bapak Ibu, kami tidak pernah menyinggung iman satu sama yang lain. Kamu kemana? Kamu tidak beragama Kristen, maka kamu masuk neraka. Bang Pendi tidak beragama Islam, maka kamu juga masuk neraka. Kami tidak bicarakan itu. Nah Mas, boleh nggak ceritakan awal pengenalan kita? Ya, jadi gini. Awal perkenalan Pak Pendi itu, saya orangnya kan selalu kepo banget gitu ya. Pak Pendi itu datang di perumahan saya, benar-benar baru. Nah, karena di perumahan kami itu tidak diperbolehkan bawa anjing. Nah, Pak Pendi ini punya anjing. Jadi kan saya kepo, ini kayak gimana ini orangnya, kayak apa gitu. Jadi saya pingin sekali berbaur waktu pertama kali lihat Pak Pendi. Itu sih Pak. Itu ya. Nah, awal kita bisa berteman itu gimana sih Mas? Awal kita bisa berteman itu waktu kita itu Lagi berjemur. lagi ya? berjemur, bener. Nah, waktu Nggak itu disangka-sangka ya Pak. iya, nggak disangka-sangka. Waktu itu Bapak Ibu kan, saya biasa tiap pagi berjemur. Nah, biasanya saya berjemur itu sama mamanya Mas Dani. Tapi waktu itu Mas Dani ikut, bapaknya Mas Dani ikut. Akhirnya kami ngobrol lah. Banyak hal kami ngobrol segala macam, sampai Mas Dani pernah bertanya kepada saya, Pak Pen, kok bisa pindah agama ya? Iya. Nah, ini kenapa? Waktu itu saya tidak jawab Bapak Ibu, tidak jawab karena tidak memungkinkan untuk saya jawab. Mulai dari situ dia mulai kepo. Dan saya juga sering kasih nasihat kepada Mas Dani, karena bagi saya dia seorang anak muda, umurnya itu jauh daripada saya. Dan saya sering mengingatkan dia juga, walaupun dia seorang Muslim, saya orang Kristen, saya sering ingatkan supaya Mas Dani jangan pernah lupa satu hal. Apa itu Mas Dani? Sholat. Nah, saya sering ingatkan Mas Dani jangan lupa sholat. Iya. Sering sekali. Nah Mas, saya ini murtadin. Iya. Nah, biasanya itu banyak sekali teman-teman dari Muslim itu tidak senang dengan murtadin. Iya, Banyak ya. Nah, menurut Mas Dani saya ini bagaimana? Sehingga para subscriber tahu. Karena Mas begini, saya sering katakan, kita ini seorang penginjil, seorang pengkhotbah, pidato, ceramah, itu yang dilihat oleh orang itu 2 jam. Tetapi 22 jam kita dilihat di luar mimbar, kita dilihat oleh orang itu 22 jam. Iya. Nah, bagaimana cara kita yang 2 jam bicara di mimbar bisa kita bawa selama 22 jam di luar mimbar? Nah, menurut Mas Dani, apa yang membuat Mas Dani sehingga kita bisa berteman, bersahabat begitu akrab? Oke, jadi gini. Yang pertama nih, Pak Pendi baik banget orangnya. Baik banget, ringan tangan,
suka menolong. Terus yang terakhir juga sering ngingetin saya masalah agama, meskipun kita beda keyakinan di sini. Itu. Jadi saya suka sharing-sharing sama Pak Pendi itu. Banyak ilmu-ilmu yang mungkin di agama Islam saya nggak dapat, tapi setelah saya kenal dengan Pak Pendi atau Om Pen ini, saya jadi banyak mendapat ilmu baru yang nggak saya ketahui sebelumnya, terus ternyata sekarang tahu. Tapi tidak terlepas dari keimanan saya dari Islam itu tadi. Mas, pernah nggak berpikir kalau saya ingin menarik kamu untuk masuk agama Kristen? Nah, pernah nggak berpikir itu? Enggak, saya nggak pernah berpikiran seperti itu. Karena gimana ya, kita itu netral di sini. Saya menghargai agamanya Pak Pendi menghargai saya. Itu. Jadi intinya di sini kita itu saling menghargai, guys. Benar kan? Saling menghargai itu penting sekali. Makanya Bapak Ibu, seperti Mas Dani bilang tadi, saya sering sekali mengingatkan Mas Dani supaya jangan lupa satu hal, yaitu sholat. Karena itulah perintah yang paling utama dan terutama di dalam Islam. Kalau di dalam kekristenan, perintah yang paling utama nih Mas, kasihilah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap jiwamu. Dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dan yang kedua daripada itu adalah kasihilah sesama manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, sering kita ceritakan bahwa lakum dinukum waliyadin, agamamu bagimu, agamaku bagiku. Dan Bapak Ibu, saya tidak pernah mengajak Mas Dani untuk masuk Kristen, dan Mas Dani pun tidak pernah mengajak saya untuk kembali ke Islam, ke agama Islam. Malah seperti Mas Dani ceritakan bahwa dia banyak mendapatkan hal-hal yang baru selama berteman dan bersahabat dengan saya. Nah, saya katakan sama Mas Dani, saya pernah mondok di pesantren, maka saya banyak hal yang saya ketahui. Bahkan Bapak Ibu, di perumahan kita tinggal ya Mas ya, di perumahan kita tinggal itu banyak orang terheran-heran ya. Ini kok bisa ya? Ini kok bisa ya? Ini kok bisa ya? Tetapi yang paling penting, kita tidak mengganggu keyakinan satu sama yang lain. Iya, benar. Bagaimana hidup berdampingan, Mas? Apa dirimu tidak benci? Karena kan saya kan sudah menjadi orang kafir nih, kata teman-teman. Itu pandangan Mas Dani bagaimana? Jadi gini, saya nggak pernah punya alasan untuk membenci seseorang kecuali orang itu menyakiti saya. Pertama itu. Yang kedua, kita ini tinggal di Indonesia. Indonesia punya beragam agama, punya keselarasan, punya perbedaan satu sama lain, dan kita harus hidup berdampingan. Dan nggak ada salahnya juga, itu hak asasi manusia Pak Pendi mau memilih agama Islam ataupun Kristen. Jadi ya saya fair-fair aja gitu sama Pak Pendi. Bener nggak Pak Pendi? Betul sekali. Nah Mas, bagaimana dengan sebagian, pasti kita sering sharing, dan Mas juga sering bilang bahwa ada beberapa pengkhotbah ya, penceramah itu yang suka sekali mengkafir-kafirkan orang. Menurut Mas Dani itu bagaimana sih? Jujur saya tidak suka, karena apa ya, saya mikirnya gini, kita itu tadi hidup berdampingan. Kita berada di Indonesia, kita bukan berada di negara Arab, negara yang murni Islam. Jadi negara Arab pun sekarang sudah banyak yang kafir bisa dikatakan ya. Wah, itu saya tidak tahu apa. Bahkan baru-baru ini Mas Dani, di Arab itu ada diresmikan gereja sangat besar di Arab Saudi. Saya sering bilang begini Mas Dani, sebagaimana sharing kita semalam, Indonesia ini ke Arab-Araban, sementara Arab ke barat-baratan. Nah gitu Bapak Ibu. Jadi selama saya mengenal Mas Dani, dia juga orangnya sangat baik. Yang pertama sekali, dia mau belajar, dia suka belajar apapun mengenai keyakinan, dia suka belajar, dia suka bertanya. Dan kami juga tidak pernah menyinggung antara satu dengan yang lain, walaupun pernah kita sesekali bicara kita agak nyerempet ya Mas ya, agak nyerempet. Bahkan Mas Dani mengingatkan saya, itu Pak Pendi kalau ngomong di depan umum begitu hati-hati ya Pak Pendi. Nah, jadi Bapak Ibu, karena saya sudah menganggap Mas Dani ini sahabat, maka saya berani cerita mengenai keyakinan saya, cerita mengenai bagaimana cara kita supaya kita bisa hidup lebih baik lagi ke depan, dan bagaimana supaya kita dalam pekerjaan juga benar-benar berhasil dan benar-benar sukses. Bahkan
kita ke depan Bapak Ibu, kita akan ceritakan mengenai law of attraction. Ya, benar Pak. Ya. Kita akan bahas itu ya Pak next video ya. Next video kita akan membahas law of attraction. Nah, law of attraction ini saya ambil di dalam Injil Matius. Nah, bagaimana ceritanya? Tunggu video kami selanjutnya. Yang jelas, Mas Dani sahabat kita, dia selalu benar-benar menjadi sahabat bagi kita semua. Bagi semua agama, bagi semua keyakinan, dia memposisikan dirinya sebagai sahabat. Masalah iman, masalah keyakinan, itu adalah hak pribadi, lepas pribadi, hak pribadi masing-masing. Nah, Mas Dani sekali lagi, coba berikan closing statement. Closing statement kepada para subscriber pencinta channel Injil Kabar Baik Habagat. Satu pesan dari saya, kalian harus menghargai perbedaan satu sama lain. Terima kasih. Harus menghargai perbedaan satu sama lain. Nah, terima kasih Bapak Ibu, ini awal perbincangan kami, yang pastinya akan ada perbincangan berikutnya. Tapi kalau Bapak Ibu bertanya, Bang Pendi, apakah Bang Pendi tidak ingin menarik Mas Dani untuk bisa percaya kepada Yesus atau pindah keyakinan? Saya sudah pernah bertanya, saya bilang sama dia, Mas Dani, kalau kamu sering-sering datang ke tempat saya, bisa-bisa kamu menjadi orang Kristen. Dia ketawa Bapak Ibu. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo jadilah pribadi kita menjadi sahabat bagi banyak orang. Rasul Paulus pernah berkata di dalam sebuah tulisannya, Rasul Paulus mencatat, hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Saya senang Mas dengan kata-kata almarhum Gus Dur. Gus Dur pernah ngomong begini, kalau kamu berbuat baik, melakukan kebaikan, kamu tidak mengganggu orang lain, tidak mengganggu keyakinan orang lain, ras, budaya, bla bla segala macam, orang tidak akan bertanya agamamu apa, Tuhanmu siapa. Begitu juga sebaliknya, ketika kita melakukan satu kejahatan yang luar biasa di mata teman, sahabat, tetangga kita, orang akan bertanya, ini anak siapa sih? Ini agamanya apa sih? Apa sih yang dia pelajari? Yang mendidiknya siapa? Nah, itu akan ditanyakan sampai ke akar-akarnya Bapak Ibu. Maka pesan saya, jadilah pribadi yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki.